Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Kali ini kita akan membaca tentang kehidupan Rasul Suci, yang itu Sang Rasul Suci Bartolomeus. Ya. Ini diperingati oleh gereja pada tanggal 11 Juni dan 25 Agustus. 11 Juni dan 25 Agustus. Ini pujian untuk Bartolomeus. Bartolomeus kawanku, saudaraku pemrakarsa, karena aku telah memanggilmu si pemrakarsa, dan bukan lagi si pelayanku, namun engkau sudah sebagai anak dan sesama ahli waris bersamaku. Engkau sebagai cahaya alam semesta dan tiang terang matahariku. Engkau penjaga yang beriman atas harta karunku, sebagai pilar gerejaku yang kupungut dari laut. Akulah yang mengetahui isi hati manusia. Sang Rasul Bartolomeus adalah salah satu dari 12 Rasul Kristus. Sesudah menerima Roh Kudus yang turun atas para rasul dalam wujud lidah-lidah api, jatuhlah undi kepada Sang Suci Bartolomeus bersama dengan Sang Rasul Filipus untuk memberitakan Injil di Syria dan Asia Kecil. Jadi kalau dulu ketika turun Roh Kudus, ini pembagian penginjilan dilakukan dengan cara undi. Jadi diundi ya, jadi bukan memilih sendiri, diundi. Oh, Bartolomeus jatuh kemana, Yohanes jatuh kemana, kemudian Paulus kemana gitu ya. Nah, Petrus karena dia seorang ketua para rasul, maka dia sebelum pergi ke Roma juga mentahbiskan uskup-uskup ke berbagai daerah. Kita sudah membaca kisah kehidupan Rasul Suci Petrus, dan Petrus akhirnya menjadi martir di Roma. Nah, Roma itu juga merupakan pusat kekuasaan. Jadi ini sudah klop ini antara Petrus ketua, maka ditugaskan ke Roma. Nah, jadi undian ini memang seperti mujizat ya. Jadi pas dapatnya. Nah, di Asia Kecil ya, di sanalah mereka pada awalnya bersama-sama berdua mengawali pekabaran Injil. Namun sesudah itu mereka berpisah, masing-masing menjelajahi berbagai macam kota. Namun kemudian mereka bergabung bersama-sama lagi untuk memimpin orang-orang di jalan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam pengabaran Injil di Asia Kecil, Sang Suci Filipus berpisah untuk sementara waktu dengan Sang Suci Bartolomeus dan mempertobatkan penduduk yang masih liar dan biadab di Lydia dan Misia. Dan ketika Sang Suci Bartolomeus sedang memberitakan Kristus di kota-kota sekitarnya, dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membantu Sang Suci Filipus. Setelah bergabung lagi dengan Filipus, Bartolomeus berjuang keras dalam karya-karya kerasulan bersama Filipus dalam kesatuan pikir dan kesamaan kehendak. Filipus diikuti saudara perempuannya, seorang perawan yang bernama Marimne, dan mereka bertiga bekerja bersama-sama untuk penyelamatan umat manusia, menjelajah Lydia dan Misia, dan menyebarkan luas kabar baik
dari firman Allah. Mereka menanggung banyak sekali pencobaan, dicambuk, dan segala kesengsaraan yang dilakukan oleh tangan-tangan para orang kafir. Mereka dipenjara dan dilempari batu. Akan tetapi meskipun menjalani semua penganiayaan itu oleh kasih karunia Allah, mereka tetap saja hidup untuk terus melanjutkan karya-karya yang telah menanti mereka dalam penyebaran iman kepada Kristus. Jadi dan zaman dulu itu orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada firman Allah juga dianggap kafir. Sementara orang di pihak yang tidak percaya juga menganggap para rasul Kristus itu juga orang kafir. Kenapa? Karena di pihak lawan dari Kristus itu ketika orang tidak mau membakar dupa kepada kaisar, kepada para dewa-dewa, itu dianggap kafir. Sementara rasul-rasul Petrus, rasul-rasul Kristus juga menganggap mereka kafir karena tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini berarti saling mengkafirkan itu sudah ada sejak zaman dulu. Di suatu desa di Lydia, mereka bertemu dengan jana suci Yohanes sang teolog, murid yang sangat dikasihi Kristus, dan bersama dengan dia mereka menuju tanah Pirigia. Lalu mereka masuk ke suatu kota yang dikenal bernama Hierapolis. Kemudian mereka memberitakan tentang Kristus di kota tersebut. Kota ini adalah kediaman bagi berhala-berhala yang tak terhitung banyaknya, yang disembah oleh semua penduduk. Dan di samping dewa-dewa palsu itu, mereka juga mempunyai sesembahan seekor ular berbisa yang sangat besar, yang untuknya dibuatkan kuil khusus. Mereka membawa makanan dan memberikan berbagai beraneka rupa kurban saji kepadanya. Dan orang-orang bodoh itu juga menyembah ular-ular berbisa maupun ular-ular besar lainnya. Jana suci Filipus dan saudara perempuannya mempersenjatai diri dengan doa untuk melawan si ular jahat itu. Mereka juga didukung oleh sang suci Bartolomeus dan jana suci Yohanes sang teolog yang masih bersama mereka pada waktu itu. Bersama-sama mereka membunuh ular itu dengan doa dan menggunakan sebuah lembing yang ditusukkan dalam kuasa Kristus. Setelah itu jana suci Yohanes memisahkan diri meninggalkan mereka di Hierapolis sebagai ladang penginjilan mereka. Dan dia sendiri pergi ke kota-kota lainnya menyebarluaskan berita Injil. Tetapi jana suci Filipus menetap di Hierapolis bersama sang suci Bartolomeus dan Marimne yang dengan rajin berusaha keras untuk menghancurkan kekelaman pemujaan berhala, sehingga cahaya pengetahuan kebenaran dapat menyinari mereka semua yang tersesat. Oleh karena itu mereka bekerja keras siang dan malam mengajar orang-orang yang belum percaya tentang firman Allah, mendidik mereka yang bodoh dan mengembalikan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Adalah di kota itu seorang bernama Stasis yang telah buta selama 40 tahun. Dengan kuasa doa para rasul suci berhasil menerangi mata jasmaninya sehingga bisa melihat, dan dengan pemberitaan tentang Kristus memberi terang kepada kebutaan rohani. Setelah membaptis Titus, para rasul tinggal di rumahnya. Kabar tentang Stikus yang telah bisa melihat tersebar ke seluruh penjuru kota. Lalu orang bergerombol datang ke rumahnya, lalu para rasul suci mengajar mereka semua agar percaya kepada Kristus Yesus. Banyak sekali orang sakit dibawa menghadapnya, dan para rasul suci pun menyembuhkan mereka dengan doa dan juga mengusir roh-roh jahat. Maka banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus dan dibaptis. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya, itu penampakan dari roh-roh jahat ya, iblis itu benar-benar nyata ya, bisa berbentuk ular, berbentuk nenek lampir ya kalau sekarang
Sehingga sebenarnya penampakan-penampakan yang halus itu belum lama berakhir ya. Nah, semenjak ada teknologi ini, roh-roh jahat menyamarnya tidak sebagai hewan-hewan yang menakutkan atau bersemayam di pohon-pohon besar. Nah, kalau di zaman saya kecil dulu masih itu bersemayam di pohon-pohon besar, di tempat-tempat yang angker. Nah, kalau sekarang iblis itu merasuk ke dalam teknologi-teknologi dan pikiran-pikiran manusia, sehingga ya tetap orang-orang yang mempunyai mata batin juga bisa menentukan dan bisa membedakan. Sama juga dengan ketika nenek-nenek kita, termasuk ketika saya waktu kecil itu masih mengalami itu. Istri Nikhanor, wali kota di kota tersebut, ketika itu digigit ular berbisa sampai hampir mati. Ketika mendengar tentang para rasul yang tinggal di rumah stasis, yang hanya dengan kata-katanya saja mampu menyembuhkan segala macam penyakit, saat suaminya sedang tidak ada di rumah, dia memerintahkan budaknya untuk membawa dia kepada para rasul. Lalu perempuan itu mendapatkan mujizat ganda, sembuh dari gigitan ular dan sembuh juga jiwanya dari kerasukan roh jahat. Dan oleh pengajaran dari para rasul suci, dia menjadi percaya kepada Kristus. Ketika sang wali kota telah kembali ke rumah, si budak memberitahukan kepadanya bahwa istrinya telah menjadi percaya kepada Kristus melalui orang-orang asing yang bertempat tinggal di rumah stasis. Nikhanor menjadi sangat marah. Segera dia memerintahkan agar para rasul ditahan dan rumah stasis dibakar. Dua perintah tersebut segera dilaksanakan, maka gerombolan orang menggelandang Filipus, Bartolomeus, dan bahkan perawan Mariamne. Di sepanjang jalan-jalan kota memukuli, mengolok-olok, kemudian melemparkan mereka ke dalam penjara. Kemudian sang wali kota duduk di kursi pengadilan untuk menghakimi para pemberita Kristus. Datang pula semua pendeta pagan dan pendeta dari ular jahat yang sudah dibunuh. Dia mengizinkan mereka untuk mengajukan tuntutan dan keluhan mengenai para rasul itu. Lalu mereka berkata, "Tuan, balaslah atas penghinaan yang dilakukan kepada dewa-dewa kita. Karena sejak kemunculan orang asing ini di kota kita, maka altar-altar dewa agung kita telah diabaikan dan penduduk tidak lagi mau memberikan pengorbanan kepada mereka. Dewi ular kita yang termasuk itu pun telah mati dan seluruh kota dipenuhi dengan perbuatan salah. Maka bunuhlah para penyihir-penyihir tersebut." Kemudian sang wali kota memerintahkan agar jana suci Filipus dilucuti pakaiannya karena dikiranya ada jimat yang disembunyikan di balik baju. Tapi ternyata tidak ditemukan apapun juga. Demikian juga tidak ditemukan apapun dalam pakaian Bartolomeus. Tapi ketika mereka mendekati Mariamne dan bermaksud untuk melucuti pakaiannya dan melanjutkan tubuh kegadisannya, tiba-tiba tubuh Mariamne terlihat di mata mereka seperti api yang menyala-nyala. Maka orang-orang kafir itu lari ketakutan menjauhinya. Selanjutnya rasul-rasul suci itu dijatuhi hukuman salib oleh sang wali kota. Pertama yang harus menjalani penderitaan adalah Filipus. Tulang tungkai kakinya dibor lalu dipasang tali kawat melalui lubang di tungkai itu, lalu disalibkan di tiang kayu salib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Di pintu gerbang kuil ular sambil orang melemparinya dengan batu. Selanjutnya mereka menyalibkan jana suci Bartolomeus di dinding kuil itu. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bumi pun terbelah dan menelan sang wali kota beserta seluruh pendeta pagan dan sejumlah besar orang-orang kafir di situ. Dan semua yang masih tinggal hidup di situ, baik orang pagan maupun orang-orang yang telah percaya
liputi ketakutan yang amat sangat. Meratap memohon kepada para rasul suci untuk mengasihani mereka agar memohon dengan sangat kepada Allah sejati yang esa, agar bumi jangan menelan mereka pula. Dengan segera mereka sibuk menurunkan para rasul dari tiang salib. Jana suci Bartolomeus telah dipasang di tiang salib namun cukup rendah di atas tanah sehingga mereka dengan mudah dapat menurunkannya. Tapi mereka tidak bisa menurunkan Filipus dengan cepat. Mereka menggantungnya karena mereka menggantungnya tinggi di atas tanah. Dan terlebih hal itu memang sudah dikehendaki Allah bahwa rasulnya melalui penderitaan dan dengan kematian di kayu salib meninggalkan bumi untuk menuju surga, tempat yang dia tuju selama hidupnya. Dihukum dengan cara demikian, Jana suci Filipus berdoa kepada Allah untuk para musuhnya agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan berkenan menerangi pikiran mereka dengan pemahaman kebenaran sejati. Tuhan mendengar permohonan Filipus dan segera memerintahkan bumi untuk memuntahkan hidup-hidup para korban yang telah ditelan bumi, kecuali sang wali kota dan para pendeta ular jahat. Kemudian semua mengakui dan memuliakan kuasa Kristus. Dan dengan suara keras mereka meminta agar dapat dibaptis. Namun ketika mereka akan menurunkan Filipus dan tiang salib, mereka melihat bahwa Filipus telah menyerahkan rohnya ke tangan Allah. Mereka menurunkan jasadnya, sang suci Mariamne, saudarinya yang dari awal sampai akhir menyaksikan penderitaan dan kematian Jana suci Filipus saudaranya, memeluk dan mencium jasad itu dengan penuh kasih sayang. Ketika telah berhasil diturunkan dari tiang salib, Mariamne bersuka cita karena Filipus telah dianggap layak menderita untuk Kristus. Sang Rasul Filipus beristirahat dalam kemartirannya pada tahun 71 Masehi. Nah, kalau di Eusebius mungkin kalau kita lihat di Wikipedia, cara kemartiran sang rasul, para rasul kan hanya ditulis cara martirnya, tidak diberitakan atau tidak ditulis secara rinci. Jadi inilah rincian-rincian dari setiap kemartiran para rasul. Setelah pemakaman sang Rasul Filipus, maka Jana suci Bartolomeus dan sang perawan yang terberkati Mariamne menghabiskan beberapa hari lagi di kota Hierapolis, membangun gereja jemaat baru yang beriman kukuh di dalam Kristus, dan kemudian mereka berpisah. Sang suci Mariamne pergi ke Liakonia, dan di sana saat memberitakan sang firman Allah dengan sukses, dia tiba masanya untuk beristirahat di dalam Tuhan, yang diperingati setiap 17 Februari. Sedangkan sang suci Bartolomeus pergi ke tanah India. Di sana dia tinggal cukup lama berkarya mengabarkan Yesus Kristus, menjelajahi kota-kota dan desa-desa dan menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus, memberi pencerahan rohani kepada bangsa-bangsa pagan, meneguhkan jemaat-jemaat dan gereja-gereja. Dia juga menerjemahkan Injil Matius yang dibawa ke dalam bahasa lokal yang kemudian dia hadiahkan kepada mereka. Dia juga mewariskan kepada mereka Injil dalam bahasa Ibrani yang 100 tahun kemudian dibawa ke Alexandria oleh seorang filsuf Kristen bernama Pantenus. Dari India, Bartolomeus pergi ke Armenia dan sekitarnya. Ketika dia sampai di daerah itu, maka berhala-berhala, atau lebih tepatnya kita sebut roh-roh jahat yang ada di dalam patung-patung berhala itu, terdiam lalu menjerit dengan kata-kata terakhir mereka. Karena Bartolomeus telah menyiksa dan selanjutnya mengusir mereka keluar. Ternyata roh-roh najis itu tidak hanya terusir keluar dari patung-patung berhala, tapi juga dari orang-orang
Hal itu terjadi hanya semata-mata karena kedatangan sang rasul ke tempat itu. Maka banyaklah orang menjadi percaya kepada Kristus. Polymus, raja daerah itu, mempunyai anak perempuan yang telah kerasukan roh jahat. Melalui mulutnya roh jahat berteriak, katanya, "Bartolomeus, apakah engkau juga akan mengusir kami dari tempat ini?" Dan sang raja mendengar hal ini, maka dia memerintahkan agar Bartolomeus segera ditemukan. Dan ketika sang rasul Kristus itu mendatangi gadis yang kerasukan, maka roh jahat itu seketika kabur meninggalkan, dan anak raja itu sembuh. Oleh karena itu, sang raja ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sang Suci, memberikan seekor unta yang dimuati emas, perak, mutiara, dan berbagai macam batu permata yang sangat berharga. Sang rasul dengan kerendahan hatinya tidak bersedia menerima hadiah itu dan mengembalikannya kepada raja. Katanya, "Aku tidak datang untuk mencari harta kekayaan, tetapi aku mencari jiwa-jiwa, dan jika aku telah mendapatkan jiwa-jiwa mereka dan membawanya ke rumah surgawi, maka aku akan menjadi seorang saudagar besar di mata Tuhan." Sang Raja Polymus tersentuh oleh kata-kata tersebut, lalu menjadi percaya kepada Kristus beserta seluruh penghuni istananya, dan menerima baptisan kudus dari sang rasul sendiri, beserta sang permasyuri, anak gadisnya yang telah disembuhkan, dan sejumlah besar orang-orang terhormat di kerajaan, serta banyak sekali rakyat, yaitu sebanyak 10 kota dan lebih, menerima baptisan suci mengikuti teladan rajanya. Menyaksikan peristiwa ini, para pendeta penyembah berhala menjadi marah kepada sang rasul suci dan sangat bersedih atas kehancuran dewa-dewa mereka, penolakan penyembahan berhala, serta ditinggalkannya kuil-kuil menjadi kosong di mana mereka mendapatkan nafkah hidupnya sehari-hari. Mereka lalu mendekati saudara lelaki sang raja yang bernama Astiagus. Mereka mencoba meyakinkannya agar membunuh Bartolomeus dan melakukan balas dendam kepadanya atas penyerangan yang telah dilakukan kepada dewa-dewa mereka. Astiagus menunggu saat yang tepat, kemudian menangkap sang rasul di kota Albanus, lalu menyalibkannya dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sang rasul suci menjalani penderitaannya dengan sukacita demi Kristus dan dihukum di atas tiang salib. Dia tidak berhenti menyatakan firman Tuhan. Dia menguatkan orang-orang beriman agar tetap teguh dalam iman dan menasihati orang-orang yang belum percaya agar mengenal kebenaran sejati, berbalik dari kegelapan setan kepada terang Kristus. Sang tiran itu menolak mendengarkan hal tersebut. Sebaliknya justru dia memerintahkan agar sang rasul dikuliti hidup-hidup. Namun sang suci memerintahkan agar sang suci menahan semua itu dengan penuh kesabaran. Dan dia tidak berhenti mengajar semua orang mengenai Allah dan menaikkan pujian baginya. Akhirnya si tiran itu memerintahkan agar kepala sang suci Bartolomeus dipisahkan dari tubuhnya bersama dengan kulitnya. Lalu mulutnya yang saleh itu dibungkam, bahkan tubuhnya setelah kepalanya dipenggal dibiarkan tergantung di kayu salib. Dan kakinya yang tetap mengarah ke atas seolah menunjukkan jalan sang rasul arah ke surga. Itulah akhir kehidupan di bumi Bartolomeus sang rasul Kristus, yang sangat banyak mengalami kesakitan demi kemuliaan Tuhannya. Kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi Rasul Bartolomeus menjadi martir tahun 90 Masehi. Orang-orang percaya yang hadir pada saat beristirahatnya sang rasul menurunkan jasadnya, demikian juga diambilnya kepala dan kulitnya, ditempatkan pada peti mati yang terbuat dari timah, lalu memakamkan di kota Albanus atau sekarang Baku di seputaran Armenia.
mujizat-mujizat kesembuhan terjadi pada orang-orang sakit melalui relik sang rasul ini. Dan karena itu maka banyak orang yang tidak percaya beralih ke gereja Kristus. Nah, jadi pada abad-abad pertama itu kekristenan luar biasa ya di sekitar daerah Syria, kemudian di Palestina, di Turki yang sekarang, di Iran, Irak, itu daerah Timur Tengah itu memang dulu sebelum jatuh ke tangan Islam adalah orang-orang ortodoks semua, Kristen ortodoks semua. Nah, jadi dulu itu adalah pusat Kristenan ya sebenarnya. Ya. Sekitar tahun 508 Masehi, pada masa kekuasaan Kaisar Anastasius, tulang belulang sang rasul atau reliknya dipindahkan dari Albanus ke kota Dura di Mesopotamia. Ketika bangsa Persia menguasai kota itu pada tahun 574, beberapa orang warga Dura membawa kabur tulang belulang sang suci Rasul Bartolomius menuju pantai Laut Hitam. Di sana tanpa disangka mereka tertangkap musuh. Lalu orang kafir itu membuang tulang belulang tersebut di tengah laut. Bersama tulang belulang 4 orang suci lainnya, yaitu para martir Papias, Lucian, Gregorius, dan Cassius. Kemudian Allah dalam kemurahannya menyucikan lebar permukaan Laut Hitam, di mana benda-benda suci itu terapung-apung hingga mendarat di sebuah tulang belulang sang suci Rasul Bartolomius telah menjelajahi neraka Laut Mati, Selat Sempit Hellespont, Lautan Aegean, dan Ionian di pulau kecil Lipari di sebelah utara pantai Sisili. Saat itu tulang belulang jana suci Papias terbawa ke Amila di Sisili milik jana suci Lucian, ke Messina milik jana suci Gregorius, di ke Kolimi, suatu kota di Kalibria, dan milik Santo Cassius di kota Acalus. Sang suci kemudian mengirim penglihatan kepada uskup setempat, Agaton, menyatakan kepadanya bahwa tulang belulangnya sudah sampai di Lipari. Segera sang uskup menuju pantai disertai para rahibnya, dan masyarakat melihat tulang belulang sang rasul suci. Sang pemimpin salah ini beserta semua yang menyertainya menjadi sangat kagum karena peti mati dari timah itu tidak tenggelam, tetapi telah menempuh perjalanan yang sangat jauh di lautan bagaikan sebuah kapal yang ringan. Sang uskup berseru, "Hai Pulau Lapari, betapa engkau bisa mendapat kekayaan dan harta karun yang tiada ternilai. Engkau beruntung berlipat ganda, sungguh agung kemuliaan ini. Maka menari-narilah dan melompat-lompatlah bersukacita. Angkatlah dengan tanganmu harta karun ini dan berteriaklah kepadanya, selamat datang, wahai Rasul Tuhan." Berkeinginan untuk mengabdikan peti mati suci di suatu tempat yang terhormat, mereka berpikir untuk membangun sebuah gereja untuk memuliakan sang rasul yang terkenal itu. Peti timah itu cukup besar. Beberapa kali mereka mencoba memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak berhasil. Kemudian diungkapkan secara ilahi kepada Agaton agar mereka mengikatnya dengan tali dan ditarik oleh 2 ekor sapi muda ke tempat di mana tulang belulang sang suci akan diletakkan. Sementara kedua ekor sapi muda itu sedang menarik peti itu, Pulau Pianus yang ada di dekat situ terus-menerus memuntahkan air panas menimpa Pulau Lipari. Namun atas kuasa Allah, curahan tersebut dipindahkan sejauh hampir 1 mil dan tidak menyebabkan ancaman apapun ke Pulau Lipari. Oh, suatu keajaiban yang luar biasa. Siapakah yang pernah mendengar hal seperti itu? Setelah semua ini selesai, Uskup Agaton mendirikan sebuah gereja yang indah. Gereja-gereja kudus memperingati pengembaraan ajaib dari tulang belulang yang sangat berharga dari jana suci Bartolomius
pada setiap 25 Agustus. Kemudian pulau tersebut dikuasai bangsa Arab yang mencerai-beraikan relik sang Rasul Bartolomeus. Tapi tulang-tulang itu dapat bersatu kembali dengan cara yang ajaib. Lalu jana suci Bartolomeus menempatkan diri kepada seorang rahib, memberi petunjuk lokasi di mana mereka dapat ditemukan. Selanjutnya relik dipindahkan ke kota Benevento dekat kota Naples pada abad ke-9. Dan dari situ dipindahkan lagi ke Roma, meskipun hanya beberapa bagian saja pada abad ke-10. Kita tidak bisa tetap diam mengenai kejadian berikut yang dicatat dalam masa kehidupan yang patut dimuliakan Yusuf, sang penggubah lagu-lagu rohani. Pada suatu hari ketika Tesalonika yang patut dimuliakan, Yusuf menerima sebagian dari relik sang Rasul suci Bartolomeus dari seorang yang saleh yang merupakan kenalannya. Dibawanya ke sebuah biara miliknya yang terletak dekat dengan kota Konstantinopel. Yusuf memiliki sebuah gereja khusus yang dibangun di situ sebagai penghormatan kepada sang Rasul Bartolomeus. Dan dia menempatkan di dalamnya bagian dari relik suci yang telah diterimanya. Itu memiliki kasih dan iman kepada sang Rasul suci. Dia sering dikaruniai penglihatan pada sang Rasul suci dalam mimpinya. Karena alasan inilah dia bermaksud menghiasi pesta peringatan sang Rasul suci dengan kidung pujian. Akan tetapi dia memutuskan tidak jadi membuatnya karena ragu apakah hal tersebut akan membuat sang suci berkenan. Lalu dia sungguh-sungguh memohon kepada Allah dan sang Rasul untuk menyingkapkan kepadanya apa yang dikehendakinya, serta memohon agar diberikan hikmat dari tempat tinggi mengenai kidung pujian yang sesuai untuk sang suci Bartolomeus. Dengan berpuasa dan berurai air mata, Yusuf berdoa dalam 40 hari, dan pada hari peringatan sang Rasul telah tiba pada malam puncak perayaan pesta itu, dia melihat sang suci Bartolomeus muncul di altar mengenakan pakaian putih berkilau-kilau menyerukan. Sang suci membuka tirai altar dan memberi isyarat kepadanya, dan ketika yang patut dimuliakan Yusuf datang mendekat, sang suci mengambil kitab Injil suci dari meja altar dan menempelkan di dada Yusuf. Katanya, biarlah tangan kanan Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, dan biarlah air hikmat surgawi menyirami lidahmu. Biarlah hatimu menjadi bait bagi Sang Kudus, dan lagu pujianmu menerangi seluruh dunia. Itulah ucapan dari sang suci Bartolomeus. Kemudian dia menghilang, namun Yusuf merasakan dalam dirinya sendiri suatu kasih karunia hikmat dalam sukacita dan syukur yang tak terucapkan. Setelah itu dia mulai mengubah lagu-lagu pujian gerejawi dan kanon-kanon untuk berbagai perayaan. Bukan hanya untuk sang suci Bartolomeus, tapi juga untuk para suci lainnya. Dia sangat dikenal terutama karena kanon-kanon yang dia gubah untuk sang suci murni Ibu Tuhan dan sang pemimpin suci Nikolas. Dia memperindah gereja suci dengan banyak lagu-lagu pujian. Oleh karena itu dia dikenal sebagai sang pengubah lagu pujian yang diperingati setiap 3 April. Menurut beberapa kalender lainnya pada 4 April. Untuk semua ini kemuliaan bagi Sang Kristus, Juru Selamat kita bersama, Sang Bapa, Sang Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Beberapa orang yang berpendapat bahwa Bartolomeus adalah orang yang sama dengan Nathanael yang dibawa Philip kepada Kristus agar menjadi jelas. Mereka merasa bahwa nama dari Sang Rasul Kristus ini adalah Nathanael, tapi nama keluarganya turunan dari nama ayahnya adalah Bartolomeus, yang maksudnya adalah anak dari Theolomeus. Istilah Bar adalah kata dari bahasa Ibrani yang berarti anak, yang juga digunakan Tuhan untuk menyebut Rasul Petrus ketika dia bersabda, "Diberkatilah engkau Simon Bar-Jona," Matius 16 ayat 17, yang berarti anak Jonah. Juga orang buta di Yeriko dipanggil Bartimius, yang artinya anak Timius. Bartimius. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan mereka bahwa Bartolomeus adalah nama panggilan anak berdasarkan nama ayahnya.
anak dari Ptolemeus. Karena nama Ptolemeus adalah nama kuno dalam bahasa Yahudi yang seringkali digunakan lebih jauh lagi. Mereka berpegangan ada hal yang mendasari ini. Karena tidak ada catatan dalam Injil manapun mengenai pemanggilan Bartolomeus untuk kerasulannya, ada catatan mengenai Nathanael untuk hal itu. Dan lagi 3 penginjil pertama, Matius, Markus, Lukas, yang menyebut nama Bartolomeus, tidak menyebutkan Nathanael. Sementara penginjil Yohanes yang menyebutnya Nathanael tidak mengatakan apapun mengenai Bartolomeus. Dan berbicara tentang penjala ikan, pada saat penampakan sang juru selamat yang telah bangkit kembali, dia menyebutkan Nathanael sebagai orang terdekat di antara para rasul. Persisnya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan orang muridnya yang lain. 2 orang muridnya yang lain. Yohanes 21 ayat 2. Nah, ini kalau Anda ingin mendengar bacaan-bacaan tentang rasul-rasul yang lain, silakan untuk membuka channel YouTube Bowo Swasono. Ya, di YouTube Bowo Swasono itu nanti akan ada pembacaan kisah-kisah suci dari Rasul Suci. Di situ saya bacakan kisah-kisah Rasul yang lain. Nah, ini nyanyian pujian dari Jana Suci Bartolomeus. Ya, demikian bacaan mengenai Jana Suci Bartolomeus. Di sini ada pujian-pujian yang dikumandangkan untuk Rasul Suci Bartolomeus. Ya, demikian pembacaan mengenai Jana Suci Bartolomeus. Nah, ini diambilkan dari kehidupan para rasul suci. Nah, kalau di dalam sejarah, buku-buku sejarah adalah tentang ditulis oleh Eusebius. Nah, ini juga Eusebius ini juga diakui oleh gereja Katolik, ya, Katolik Roma. Nah, tapi untuk kisah kehidupan para suci, para martir yang sangat banyak adalah di gereja Ortodoks sendiri. Ada yang namanya buku Sinaksarion. Jadi setiap bulan itu ada kehidupan para rasul suci yang satu bulan aja tebel ya bisa sampai tebal gitu ya untuk 1 bulan. Jadi kehidupan para suci. Nah, ini adalah sebagian yang sudah diterjemahkan. Jadi tebel bisa sampai 12 kali ya, 12 jilid ya, karena kan dari Januari ke Desember 12 bulan. Nah, Sinaksarion itu selalu ditulis dari zaman ke zaman. Nah, Sinaksarion yang terakhir itu ada jadi para martir yang dibunuh oleh ISIS ya, di Syria, nggak salah ya, itu ada Sinaksarion yang terakhir. Dan nanti mungkin baru bisa dibacakan atau diingat pada generasi berikutnya. Demikian kehidupan para rasul suci. Untuk yang lain bisa dilihat di channel yang sudah saya sebutkan tadi. Salam.